Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, amin. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap hati kita, Ia yang menjaga, Ia yang memelihara kita. Mari kita naikkan satu pujian, jangan lelah. Sebab Ia yang memberikan kekuatan, Ia yang sanggup menopang kita, Ia yang melakukan segala hal yang Dia berikan. Kita naikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dia selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita memulai dari awal pujian kita, sebab Tuhan yang kita sembah, Dia yang mulia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Sebab Dia yang mencukupkan, selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berjalan bersamamu lewati badai hidup, tak akan ku goyah, sebab Kau besertaku. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran. Sebab
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
kami mengerti akan kehendak-Mu, kami mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, biarlah apa yang disampaikannya ini ya Bapa dapat menumbuhkan setiap hati kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat muda, berjumpa kembali bersama dengan kami di ibadah online kita. Dan walaupun ibadah ini kita lakukan secara online, tetapi kita yakin dan percaya ketika kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka ada pertumbuhan iman yang kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa saat-saat seperti inilah kita membutuhkan pertumbuhan iman yang luar biasa, sehingga kehidupan kita itu tidak lari daripada panggilan Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 kalimat kunci di sini. Yang pertama adalah ingatlah akan penciptamu. Kemudian kalimat yang kedua adalah pada masa mudamu. Kemudian kalimat yang ketiga, hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Nah, dalam ketiga kalimat ini apa kolerasi ataupun kaitannya? Apa hubungannya? Ya, sebelum kita mempelajari lebih jauh, mengapa kita harus mengingat Sang Pencipta atau Tuhan dalam kehidupan kita di masa muda kita? Ya, maka kita akan mempelajari ada apa sesungguhnya dengan masa muda. Yang pertama, masa muda adalah masa yang produktif. Apa artinya? Artinya adalah ada begitu banyak potensi yang baik yang ada di dalam diri seorang anak muda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya pikir kalau kita sudah menjadi tua, tidak banyak hal yang kita dapat buat. Karena apa? Karena secara fisik kita tidak memiliki kekuatan. Ya, oleh karena itu masa muda adalah masa produktif untuk memikirkan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ditekankan di sini, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, karena di masa muda itu adalah masa produktif seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ya, ada apa dengan masa muda? Masa muda adalah masa yang banyak diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup, dan kita harus menentukan yang mana yang harus kita pilih. Ada begitu banyak pilihan-pilihan hidup kita. Kita bergaul hari ini dengan siapa itu juga merupakan suatu pilihan dari hidup kita. Kita hari ini kuliah apa, itu sangat menentukan akan masa depan kita. Jadi kehidupan masa muda itu adalah kehidupan yang sangat menentukan, diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan hidup. Jangan-jangan nanti kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, narkoba, hal-hal yang tidak baik, dan tentu masa tua kita juga akan berpengaruh. Dari mana? Dari masa muda kita. Oleh karena itu, masa muda adalah masa di mana kita banyak diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki hati yang bijak untuk kita melihat yang mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus bergumul
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih. Ya, karena pilihan kita itu sangat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, di hari tua kita. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari tadi adalah mengapa kita harus mengingat Sang Pencipta kita. Sebagian besar orang itu menggunakan alarm jika misalnya ingin bangun tidur lebih awal. Kemudian ada janjian, pertemuan, ataupun ada momen-momen tertentu, ya, atau acara-acara tertentu yang ingin dilakukan. Tentu sebagian banyak orang itu menggunakan alarm. Untuk apa? Gunanya untuk mengingat kita, supaya kita ini tidak lupa akan setiap janji-janji itu, akan setiap acara-acara itu, momen-momen itu untuk kita lakukan, ya. Dan kita seringkali lupa, ya. Kita seringkali lupa, baik itu orang-orang yang masih muda pun seringkali mengatakan kalau diingatkan sesuatu yang tidak dia lakukan, selalu dia berkata apa? Lupa, ya. Baik itu muda maupun tua, selalu ada kata lupa, ya, ketika dia tidak melakukan sesuatu dan kita ingatkan kembali, ya kan. Jadi yang namanya lupa ini tidak memandang usia, umur. Baik itu yang masih muda pun bisa lupa, apalagi yang sudah tua. Nah, oleh karena itu kita perlu diingatkan, mengingat supaya kita tidak lupa, ya. Apalagi kalau berbicara tentang pinjam meminjam, istilahnya pinjam buku teman, pinjam pulpen teman, tidak dikembaliin. Sekali diingatkan oleh teman, ya dibilangnya apa? Lupa. Ya, oleh karena itu Alkitab, pelajaran kita hari ini mengingatkan supaya ingatlah Penciptamu di masa mudamu, ya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya lupa itu tidak memandang usia, umur. Di masa muda pun kita bisa lupa. Oleh karena itu perlu kita mengingatkan Tuhan di masa muda kita. Jadi poin yang pertama, mengapa kita harus mengingat Sang Pencipta ataupun Tuhan dalam kehidupan kita di masa muda kita adalah supaya kita tahu, kita sadar kita ini adalah ciptaan Tuhan. Orang kalau tidak sadar itu repot, ya kan? Biasanya orang kalau tidak sadar kalau dia sebagai bawahan misalnya, biasanya dia tinggi hati, dia ngatur-ngatur bos misalnya. Kalau dia tidak sadar dia adalah seorang murid di sekolah, dia tidak pernah merasa dia adalah orang yang perlu ditegur oleh guru, ya kan? Tidak mau ditegur oleh guru. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa dia adalah murid. Ketika ditegur langsung memberontak, ya kan? Coba kalau sadar, oh saya kan murid, saya kan siswa. Ya sewajarnya kalau seorang guru menegur kita ketika kita salah. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak sadar kehidupannya. Sama dengan dosa, ya kan? Ada begitu banyak orang yang tidak sadar dengan dosa. Makanya ketika ditegur dosanya, langsung melonjak dia, langsung tidak terima dia. Karena apa? Karena tidak sadar dia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengingat Sang Pencipta kita, mengingat Tuhan di masa muda kita? Maka hal yang pertama adalah supaya kita ini sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi Tuhan, ya kan? Bukan untuk ngatur-ngatur Tuhan. Ya, makanya kita perlu sadar. Allah selalu mengingatkan Abraham, dan selalu kalau Allah mengingatkan Abraham, Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk Abraham. Dan kalau kita diingatkan untuk mengingat Pencipta kita hari ini, maka Tuhan ingin supaya kita itu berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk mengingat Sang Pencipta kita
supaya apa? Kita bisa berbuat sesuatu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa masa muda kita ini adalah masa yang produktif, punya power untuk kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, maka berbuatlah sesuatu tentu dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kemudian hal yang kedua, hidup kita ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan merancangkan kehidupan kita ini dari awal, permulaan, itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu rancangan awal Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan kita untuk melakukan kehendaknya. Tetapi ya, karena kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dengan segala keinginan kita, dan ditambahi lagi ditipu daya oleh iblis, maka ada begitu banyak dari antara kita yang bukan melakukan kehendak Tuhan, justru sebaliknya mengikuti keinginan sendiri dan keinginan setan. Ya, oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan itu adalah sia-sia. Makanya pengkhotbah bilang hidup ini adalah sia-sia. Ya, toh pada akhirnya juga kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita datang daripada Tuhan dengan rancangan indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Kemudian ketika kita kembali kepada Tuhan, apa yang kita bawa? Ya, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Ya, oleh karena itu perlu kita renungkan bahwa hidup kita ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda, mari kita renungkan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan daripada Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pertimbangkan semuanya. Apakah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita anak-anak muda ya sembrono dalam bertindak. Ya, karena kalau kita sembarang dalam bertindak, kita tidak mengerti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maka semuanya harus kita pertimbangkan, apakah seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ya, nah oleh karena itu kita perlu terus-menerus merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu rancangan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman-Nya. Dari mana kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, dari firman-Nya. Kalau seseorang tidak membaca firman-Nya, tidak belajar kebenaran firman-Nya, tidak mendengarkan firman-Nya, khotbah-khotbah yang diberikan, dari mana dia tahu rencana-rencana indah yang Tuhan ingin dari kehidupannya? Tidak ada. Oleh karena itu kita harus tekun, ya, tekun membaca kebenaran firman Tuhan, tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa kehidupan kita adalah dari Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa boleh memberkati kehidupan kita semua. Ya, mari di masa muda kita senantiasa selalu mengingat Sang Pencipta kita. Ya, kita selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kami memujikan besaran-Mu. Puji Tuhan.
Mari kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat persekutuan ibadah kami secara online ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami tekun, ketika kami sungguh-sungguh melakukan, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat ibadah ini, kami yakin dan percaya iman kami akan bertumbuh. Kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hari-hari depan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa ada Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami akan percaya rencana-Mu ya Tuhan adalah rencana indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah setiap rencana-Mu senantiasa boleh tergenapi lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, yang mau mendengarkan akan didikan pengajaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa terus menyertai, memberkati kehidupan kami. Engkau jagai kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, secara khusus di masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa menghancurkan setiap virus, sampar, sakit, penyakit yang melanda bangsa kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan tidak enak dengan situasi saat ini, dan kami perlu Engkau. Dan hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami mau tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.